Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk mata pelajaran IPS dengan materi lembaga sosial. Jadi sebelumnya kita telah membahas interaksi-interaksi sosial, dan dalam ilmu sosial, interaksi ini yang intens dan tujuannya sama akan membentuk suatu lembaga sosial. Apa sih lembaga sosial itu? Lembaga sosial adalah tata kelakuan dan hubungan yang didirikan oleh masyarakat atau beberapa kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itulah yang dimaksud dengan lembaga sosial. Kemudian setelah kita mengetahui definisi lembaga sosial, kita harus mengenal bagaimana sih karakteristik lembaga sosial, apa yang mencirikan suatu kelompok itu bisa dikatakan sebagai lembaga sosial. Oke. Yang pertama adalah memiliki simbol. Simbol itu seperti gambar atau apapun itu yang menunjukkan pada saat kita lihat, oh ini adalah lembaga A. Kemudian kita lihat lagi gambar yang lain, oh ini adalah simbol lembaga B, seperti itu. Jadi umumnya suatu lembaga yang telah didirikan, yang telah sah, itu akan membuat atau memiliki simbol yang menjadi ciri bagi lembaga tersebut. Kemudian berikutnya adalah memiliki tata tertib dan tradisi. Nah, lembaga atau kelompok-kelompok masyarakat itu kan terdiri dari beberapa anggota, beberapa masyarakat. Dan untuk menghimpun masyarakat-masyarakat tersebut harus ada aturannya, harus ada tradisi yang berlaku di dalamnya agar lembaga itu bisa berjalan dengan baik, bisa mencapai tujuannya dengan benar, agar tujuan dari lembaga tersebut tidak melenceng dari tujuan awal lembaga tersebut didirikan. Misalnya saya ambil contoh adalah lembaga pendidikan, lembaga kita saat ini. Nah, dalam sekolah itu kan ada aturan-aturan. Kenapa harus pakai seragam? Kenapa harus masuk kelas tepat waktu? Kenapa harus mengerjakan tugas? Karena lembaga pendidikan berupa sekolah itu kan memiliki tujuan. Tujuannya adalah untuk mendidik, kemudian untuk mengajar siswa, agar siswa lebih pintar, agar siswa lebih tertib dan mandiri. Itulah kenapa aturan-aturan seperti mengerjakan tugas, menggunakan seragam, dan segala macamnya itu diadakan, diberlakukan, agar anggota lembaga tersebut, yaitu siswa, dapat belajar, dapat terdidik dengan baik berdasarkan aturan-aturan tersebut. Kemudian adalah usianya lebih lama sehingga ada pewarisan. Suatu lembaga, kalau dia hanya berupa kelompok, kemudian saat kelompok ini sudah tidak aktif dalam kelompoknya, dan kemudian kelompok ini bubar, tidak berjalan lagi apa yang ditujukan, berarti tidak bisa dikatakan sebagai lembaga sosial. Lembaga sosial itu umumnya memiliki waktu yang cukup lama. Jadi ada suatu kelompok sosial yang dikatakan lembaga, kemudian apabila memang tujuannya semakin sulit atau membutuhkan orang baru, maka mereka akan merekrut anggota baru. Dan kita bisa katakan bahwa lembaga sosial itu akan berlangsung lama karena selalu ada penambahan, selalu ada perbaikan di dalamnya. Jumlah anggotanya akan bertambah dan tidak serta-merta ada masalah atau kekurangan anggota terus bubar. Tidak seperti itu untuk lembaga sosial. Kemudian yang berikutnya adalah memiliki ideologi. Jadi ideologi ini nanti sangat erat hubungannya kita bahas saat kita menganalisis tentang norma. Jadi dalam suatu lembaga itu umumnya memiliki aturannya masing-masing, memiliki tujuannya masing-masing, memiliki caranya masing-masing. Lembaga A mencapai suatu tujuan dengan caranya, dengan aturannya, tidak sama dengan lembaga yang lainnya. Lembaga B juga memiliki aturan sendiri, memiliki tujuan sendiri. Jadi masing-masing lembaga ini memiliki ideologinya masing-masing. Untuk apa ada ideologi? Agar lembaganya itu bisa terus berjalan sesuai dengan tujuan didirikannya. Oke, selanjutnya adalah memiliki kelengkapan. Kelengkapan ini maksudnya apa sih?
Kelengkapan ini seperti memiliki alat-alat yang menunjang lembaganya, kemudian dia memiliki struktur-strukturnya masing-masing untuk melaksanakan tujuan dari lembaga tersebut. Umumnya lembaga memiliki ketua, kemudian memiliki anggota, mungkin beberapa memiliki wakil ketua, kemudian ada yang mengurus pembiayaan dananya, ada yang mengurus hal-hal lainnya seperti itu. Jadi umumnya lembaga ini memiliki kelengkapannya masing-masing. Suatu lembaga mungkin butuh ini, tapi lembaga yang lain tidak butuh karena dia tidak memiliki tujuan tersebut. Nah, seperti itu. Jadi masing-masing lembaga memiliki kelengkapannya masing-masing. Oke. Kemudian yang terakhir adalah memiliki tingkat daya tahan. Jadi lembaga itu kan memiliki ideologi, memiliki tradisi, memiliki tujuannya masing-masing. Maka lembaga itu tidak serta-merta dapat dibubarkan dengan mudah, tidak bisa dipecah dengan mudah karena mereka memiliki ideologinya, memiliki tujuannya saat dibentuk, sehingga dia memiliki tingkat daya tahan yang tinggi. Seperti itu. Jadi dia tidak mudah goyah, tidak mudah dibubarkan. Contohnya sekolah di lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu kan walaupun mungkin ada masalah terkait dengan dananya atau punya masalah tiba-tiba gedungnya rusak, ada gempa bumi yang merusakkan segala fasilitas sekolah, namun sekolah itu kan karena dia memiliki ideologi, memiliki tujuan, memiliki penguat, maka sekalipun bangunannya rusak parah, sekolah itu tetap ada. Itulah kenapa kita sebut lembaga itu memiliki tingkat daya tahan. Entah apapun yang terusik, yang mengusik lembaga tersebut, umumnya lembaga sosial akan terus bertahan, memiliki waktu yang cukup lama, dan memiliki daya tahan yang cukup kuat. Oke, kita kan sudah tahu nih beberapa karakteristik lembaga sosial. Nah, kemudian kita berikutnya harus mengetahui mana-mana saja sih yang disebut lembaga sosial. Apakah kelompok ini disebut sebagai lembaga sosial? Apakah kelompok tersebut disebut dengan lembaga sosial? Nah, dalam ilmu sosial, ada beberapa yang dikatakan sebagai lembaga sosial. Yang pertama, lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan yang terakhir adalah lembaga politik. Yang pertama, kita akan membahas tentang lembaga keluarga. Mungkin beberapa dari kalian bertanya, memangnya keluarga ini termasuk sebagai lembaga? Iya, keluarga adalah lembaga. Karena keluarga, di dalam keluarga itu memiliki ideologi, memiliki perangkapnya masing-masing, kemudian memiliki daya tahan, memiliki ideologi dan segala macam. Mungkin memang keluarga sebagian besar tidak memiliki simbol, namun segala bentuk karakteristik dari lembaga itu dimiliki oleh keluarga. Ada ayah sebagai kepala keluarga atau kita sebut sebagai ketua, ada anak-anak sebagai anggota, kemudian jumlah keluarga bisa bertambah dan keluarga itu tidak akan terhapus walaupun, atau maksud saya, nama atau sesuatu yang disanding dalam keluarga itu tidak akan terputus sekalipun salah satu atau semua keluarga itu sudah tidak ada. Kemudian yang berikutnya adalah lembaga agama. Agama di dunia ini kan ada beberapa. Kemudian umumnya agama ini memiliki lembaganya masing-masing untuk menghimpun anggota-anggotanya. Saya ambil contoh misal ada lembaga agama di Jepang misalnya, ada lembaga Islam. Kenapa lembaga tersebut didirikan? Agar menghimpun orang-orang muslim yang ada di Jepang, agar mereka bisa mendapatkan fasilitas yang baik sebagai orang muslim, bisa mendapatkan makanan yang halal bagi mereka, bisa mendapatkan perlindungan dan segala macamnya. Nah, itulah tujuannya lembaga didirikan, lembaga agama didirikan. Atau mungkin lembaga yang kita ketahui, mungkin lembaga-lembaga taklim di beberapa ganggang atau di daerah masjid. Nah, itu kan juga termasuk sebagai lembaga, mereka memiliki simbol, dan itu tujuannya untuk menghimpun warga-warga di sekitar masjidnya. Seperti itu. Itulah kenapa kelompok-kelompok tersebut disebut sebagai lembaga agama. Kemudian lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi ini tujuannya adalah agar perekonomian atau sistem perekonomian itu bisa berjalan dengan baik. Untuk wilayahnya tidak lagi berbicara tentang kelompok kecil, namun umumnya untuk lembaga ekonomi ini diambil langsung oleh pemerintahan. Seperti apa sih contohnya lembaga ekonomi? Contohnya adalah seperti BUMN. BUMN kan kita biasa mengenal sebagai perusahaan, tapi sebenarnya tujuannya adalah untuk memajukan perekonomian Indonesia melalui pekerjaan-pekerjaan atau lembaga-lembaga yang dimilikinya.
Kemudian yaitu lembaga pendidikan. Nah, kita saat ini adalah anggota dari lembaga pendidikan tersebut. Lembaga pendidikan contohnya seperti sekolah-sekolah, kemudian ada tempat-tempat kursus, kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Mandarin, dan segala macamnya, itu adalah lembaga sosial. Karena masing-masing sekolah atau tempat kursus itu memiliki simbol, memiliki ideologi, memiliki tujuan, memiliki waktu yang cukup lama, daya tahan, dan segala macamnya. Kemudian yang terakhir adalah lembaga politik. Lembaga politik ini contohnya seperti yang saya berikan, tugas yang saya berikan sebelumnya. Ada DPR, ada MPR, ada dan segala macamnya. Tujuannya adalah agar sistem politik yang ada di suatu negara itu tersusun dan tertata dengan baik mulai dari daerah yang kecil sampai ke nasional. Jadi misal di nasional ini, lembaga nasional ini memiliki aturan atau kebijakan. Nah, agar kebijakan tersebut bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, maka aturan tersebut akan disampaikan secara bertahap. Ada pengawasnya masing-masing, ada yang bertanggung jawab. Jadi, keputusan itu yang telah disepakati di pusat bisa diaplikasikan, bisa diterapkan di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Oke, tugas kalian hari ini adalah merangkum apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan karakteristik lembaga sosial dan jenis-jenis lembaga sosial. Kalian rangkum di buku tulis kalian sebanyak 2 halaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.